Salam setuju dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Denny alias Chandra, bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club satu-satunya acara televisi yang menghadirkan diskusi dengan debat dan juga perbedaan pendapat. Dan mengupas setiap masalah secara cermat, tepat, dan tidak bermanfaat. Malam hari ini kita akan mengupas mengenai masalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pembantu rumah tangga. Untuk itu, sudah hadir para pembantu rumah tangga yang akan berbicara di sini. Para panelis kita, yang pertama adalah komentator. Di depan saya ada Marcella Lumowa. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Ibu Marcella. Saya. Yang Ibu ini mewakili dari mana? Saya mewakili mami-mami. Mami-mami? Yaitu majikan mandiri, manja, dan mirip Rihanna. Marcella Lumowa. Ya, sebelah kiri saya ada Calontong. Calontong ini apa ini? Di situ apa? Di sini Calontong aja. Anda ini justru pil koplo di sini. Ah, betul. Pil koplo, peneliti kondang pecinta lo. Gue bingit kan? Iya. Calontong. Di belakangnya ada Ari Kriting. Selamat malam semua. Ari Kriting ini apa? Saya di sini sebagai menteri. Oh, menteri. Menteri apa? Menteri Menhub. Menhub Mantu. Menhub Mantu. Menteri Perhubungan, Majikan dan Pembantu. Alah, hubungan majikan dan pembantu aja pakai menteri. Dan di depan saya ada Cici Panda. Iya. Oke. Selamat malam. Cici dari mana, Cici? Saya dari Ibu-Ibu Kaya Mujur. Oh, ibu-ibu kayak mujur. Betul sekali. Mujur itu? Mujur R-nya 2 ya, Pak. Oh, yaitu mujur. majikan judes tapi ranum nan dermawan. Oh, mujur. Oke. Ya, Cici. Di sebelah pandanya? Pandanya ini tinggal dikenalin. Hari ini Saya orang, Pak. tenang, saya belain. Orang, Pak. Tenang, Ini saya saya di belain. sini Cici dengan Panda. Itu nama saya, Oh, Bapak. saya pikir Anda Cici, ini Panda. Bukan. Pak, panda tuh, bentar. panda putih, Pak. Masa udah bluok. Berarti saya beruang. Sebentar, panda kan gak cuma putih, tapi hitam dan putih. Saya putihnya, betul. ini hitamnya. Iya, makanya. Pas. Di sini itu Cici Panda. Saya pikir Anda Cici, ini Panda. Lagian muka juga jangan persisin Panda dong Anda ini. Kan bisa minta make up yang lain. Ini model begini modelnya. Oh, ini asli. Iya, casingnya begini, Pak. Cici Panda dan Budi Ado. Di sebelah kanan saya ada McDani. Halo, selamat malam semuanya. Saya perkenalkan mewakili dari Asosiasi Pengayom Pembantu Rumah Tangga yang Terluka. Oh, Disingkat Sompret lu. iya. Di sebelah kanannya ada Fitro. Good evening everyone, semuanya. Saya mewakili dari Akademi Pembantu Berbahasa Asing dan Indonesia, Pak. Waduh, ini. Disingkat Apembasi, Pak. Hah? Apembasi? Ya, karena buat kita language is very important. Supaya kalau misalkan nanti kita melamar untuk jadi pembantu, kita bisa bilang 17 years old, Cimai. Thank you very much. Iya, Fitro. Sekarang kita akan sama-sama membahas mengenai masalah pembantu rumah tangga yang dibutuhkan dan terabaikan. Ini nih.
orang yang mampu mau tidak mau tenaganya dia kurangi dan dia berikan bagian dari rumah tangga itu diberikan kepada asisten rumah tangga ya. Seperti yang dilakukan oleh Cici Panda. Betul sekali. Jadi begini ya Bapak ya. Sebelumnya menurut saya asisten rumah tangga itu adalah sebuah kebutuhan primer untuk saya ibu-ibu kaya. Di rumah saya yang ukuran 3x3 meter itu. Rumah Anda luas sekali ya? Betul Pak. 3 kali apa? 3x3 meter kali 1000. Saya belum selesai. Oh iya, ada 1000-nya di bawah. Iya, iya. Ada kan? Saya perlu asisten rumah tangga yang bisa membackup saya. Karena gimana pun juga, saya sudah punya anak, saya punya suami, saya punya banyak binatang peliharaan seperti ada jerapah, kudanil, singa, segala macam. Saya butuh mengawasi mereka semua. Di Ragunan kali itu orang. Gue lagi nih. Tapi coba Bapak lihat ya, Bapak bisa lihat, ibu-ibu maaf di sini adik-adik juga bisa lihat betapa saya adalah majikan yang sangat sayang. Walaupun saya judes saya semua untuk kebaikan mereka. Tapi Bapak Ibu bisa lihat penampilan asisten rumah tangga saya. Iya. Coba lihat baju dari Mpok Inem dan Mbak Angel. Iya, berarti saya ngelihat ini branded ya. Ini semua branded, langsung saya ambil dari jemuran tetangga saya. Saya melihat justru di antara Anda tuh begitu care. Begitu saya melihat mereka, terlihat mereka kere. Saking care-nya Anda itu luar biasa menurut saya. Tapi saya mau tanya justru sama Calontong dulu. Calontong, apa Anda bisa meneliti nggak seorang yang sangat care seperti itu, membangkitkan yang namanya asisten rumah tangga? Pertanyaan Anda itu berarti tahu persis profesi saya. Saya peneliti memang. Iya. Saya akan mengungkapkan fakta yang mungkin sangat mencengangkan tentang majikan dan pembantu. Gak usah pakai mencengangan deh. Kan lu udah berapa kali gua gak tercengang. Berapa kali? Lu dari berapa episode kan lu ngomong tuh, saya akan mencengang. Mana gua gak tercengang? Malah kesel banyakannya. Anda hanya menipu diri sendiri. Dalam hati saya yakin Anda tercengang. Anda tidak memunculkan saja supaya gak kelihatan. Saya tahu akal bulus saya. Tuh, ya kan? Dia tahu sendiri akal bulusnya. Ya, silakan. Rumah tangga yang mempunyai pembantu 1 berarti tidak mempunyai pembantu 2 atau lebih. Wih, gila. Wow, aku tercengang. Wow. Nah kan? Magic. Ini baru 1. Ini baru 1 sudah mulai tercengang. Belum yang kedua. Cengang. Wow, kita tercengang. Anda tahu sendiri kan? Mungkin Anda tidak tercengang, tapi Anda lihat sendiri mereka seperti apa. Itu ngeledek lu. Enggak kok, kita nggak ngeledek. Wow, kita tercengang. Oh. Ya. Itu saya nggak nyuruh, Pak. Iya, yang kedua apa? Yang kedua, sebuah rumah tangga yang mempunyai pembantu 2 berarti dia tidak cukup pembantu 1. Ya. Cengang. Wow, aku tercengang. Oh. Semakin banyak yang tercengang. Maaf sebentar, ntar yang ketiga barengan ya. Dia enak aja. Calon tuh pura-pura tidak mendengarkannya. Yang ketiga apa? Gue Yang keliling ketiga. Indonesia. Lihat lontong biasa cuma lo doang, lontong kurang ajar. Kayaknya Biasanya di pojokan warung tuh diem dibungkus sama. Anda melihat lontong yang salah, bedakan dong. Itu kan makanan. Kalau saya kan hanya sejenis makanan. Ya berarti lu makanan juga. Gua pencet kuar oncom lo. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tolong diperhatikan. Sebuah rumah tangga yang mempunyai pembantu lebih dari 2 berarti dia mempunyai pembantu banyak. 1, 2, 3. Wow, aku tercengang. Boleh tercengang, tapi kan nggak gitu juga, keles. Oke, saya mau tanya dulu nih. Dari tadi Anda ketawa-ketawa, ternyata bahagia sekali Anda nampaknya. Sedih. Oh, sedih ya? Udah kesel di rumah sama ini lagi, Pak. Ngomong pakai itu. Iya, sebentar. ini. Ya maaf kan dia nggak biasa masuk TV nggak tahu. Baru saya ada. bawa pertama kali. Biasa saya kandangin terus di rumah. Baru kali ini saya lepas. Iya. Kemarin perasaan syuting di TV yang di servis. Mana ada gambarnya di servis. Bisa Anda ceritakan waktu Anda masih Dia ini nangis terharu ya, Pak? Bahagia, Pak? Saya lihat sih. Ya. Mungkin. Maaf. Ya. Dia kalau nangis nggak keluar air mata lo, Pak. Kena keluar apa? Air hujan dari kuping.
Sebentar, kayaknya sebelum saya takutnya Anda keluar air hujan, lebih baik kita berhenti dulu ya. Kita akan kembali setelah yang satu. Dari mana kamu? Nah, saya bilang aja, Nyonya emang gak cek pet aku ya? Aku tulis jelas-jelas. Maksudnya ngapain dia marah? Aku tulis jelas-jelas out for lunch. Kembali di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya balik tanya lagi. Bisa ceritakan Anda bagaimana Anda bisa bekerja dengan Ibu Cici? Apakah Anda memang betah di Ini sana? ekspresi gembira, jangan salah ya. Ini gembira. Sedih, sedih. Kamu sedih kerja sama saya? Bukan sih, maksudnya kan saya harus mengungkapkan. Iya. Cerita. Berbagi, share. Betul, Iya. share. Ya. Jangan masalah urusan share-nya aja ya. Rating juga harus diurus. Maksudnya berbagi. Oh iya. Iya, bukan urusan itu. Silakan. Ya. Baik, nama saya Budi Anduk. Iya. Biasa dipanggil Budi. Oh, sedih banget. Sedih. Sedih. Sedih apa? Sedih. Anda tuh sedih. Hah? Belum. Saya belum cerita, Pak. Oh, belum. Nama saya Budi Anduk, sedih di mananya? Iya. Pak, jangan digitu-gituin. Bapak udah digigit tahu rasa lu. Oke, silakan ceritakan lagi. Mas Jadi saya mau berbagi aja sih buat teman-teman semua bahwa saya sangat disayang sama ibu ini. Oh. Jadi saya tidur lelap Pak karena capek. Iya. Tiba-tiba ibu kayaknya datang. Bud, pindah dia ke karpet. Sayang loh kasurnya. Sayang banget nggak deh Pak saya. Sebentar. Jadi dari kasur pindah ke Saya suruh pindah ke tapi jangan seuzon dulu. Iya. Harga karpetnya berapa? 10 juta. Harga kasurnya berapa? 5 juta. Mahalan mana? Karpet. Kamu tidur di barang mahal. Saya itu bijaksana Bapak. Iya, betul. Saya pengen dia merasakan barang mahal. Iya. Itu tujuan saya. Mohon maaf Pak, Ya. saya ada usul. Suruh tidur jalan tol aja lebih mahal. Aku terjangan. Wah, aku terkejut. Wah, aku ngapain? Ya, saya tanya sama Marcella. Iya, Kang. Anda dalam mencari yang namanya asisten rumah tangga melalui agen atau Audisi sih biasanya saya. luar biasa? Pakai audisi? Ya audisi. Oh. Karena Aku saya sih yes. Aku sih yes. Gak tahu Mbak Titi sama. Nggak tahu Mbak Titi gimana? Aku sih yes. Saya dukung supir ibu. Berapa SMS-nya? Aku sih yes. Jadi saya nggak percaya dengan agen penyalur rumah tangga. Nah saya pernah pakai justru agen yang paling bagus di Jakarta Pak. Pertama saya dapat pembantu namanya Elizabeth. Ya. Kayak cendol. Baru 2 hari pacaran sama Budi Anduk Pak. Iya kan? Saya sampai bilang apa nggak ada yang lain. Saya sampai make sure. Akhirnya saya balikin kan Iya. masih garansi. Saya ganti kedua sama Stefani. Sama Stefani. juga Pak. Pacaran juga sama Budi Anduk. Saya bingung kan. Wah, bentar terus ya. Oh, kamu diam-diam suka pacaran di rumah? Saya bukannya Stefani. Siapa? Yang Joko yang saya pacarin. Jadi mereka triki-triki. Itu pembantu saya yang terakhir tuh namanya Margaret. Dia itu Ini saya nama cari-cari. pembantu Anda lebih bagus dari Anda semua ya? Saya bingung ini. Ya kan metropolitan Pak. Iya. Nah pembantu saya yang terakhir nih Pak Margaret. Saya cari-cari kan. Maksudnya rumah saya berantakan. Saya cari kemana Margaret itu. Saya keluar Pak. Kan lagi hujan tuh Pak ya. Iya. Lagi hujan saya lihat Margaret sama Budi Anduk di belakang. Saya liatin kan. Iya. Saya plototin kok nggak nyadar-nyadar. Terus tiba-tiba Budi Anduk pakai boombox tau ya Pak ya. Itu kan lagi hujan guntur. Gelap gitu Pak. Mereka berdua di ujung saya panggil-panggil Margaret. Ternyata? Tiba-tiba dipasangkan lagu. Terus saya lihat dari jauh saya dengar lagunya kan. Yang hujan. Terus si Margaret turun lagi di bawah batu nisan ku berlindung. Mereka saling kejar-kejaran Pak. Oh, seperti video klip Lari-lari. ya? Macam video klip Iya. aja. Mbak Saya- Marcella, Ya? maaf saya dari Asosiasi Pengayom PRT, Anda Iya. terlalu memojokkan terus Budi. Saya tidak memojokkan itu fakta Bukan Pak. sama Margaret waktu Sama itu saya. siapa, Pak? Margarin. Mentega Roti jadinya. berarti.
Saya mau tanya sama Fitrop nih, Anda kan sebagai Anda tuh di sini double agent ya? Sebagai agen PRT juga Anda agen FBI ya? Seru. Ya, saya tuh mewakili dari Akademi Pembantu Berbahasa Internasional. Iya. Gitu. Saya cuman gini aja sih pengen bilang sama orang-orang kaya di Indonesia, nggak usah sok kaya deh, who do you think you are? Nggak usah terlalu merendahkan pembantu gitu. Iya, betul. Bapak sering lihat gak sih kayak fenomena tuh kayak sekarang orang kesulitan cari pembantu rumah tangga karena kebanyakan pembantu rumah tangga itu mereka prefer untuk kerja jadi TKW daripada kerja di Indonesia, ya kan? Karena sorry itu saya bukan cuman orang yang cari pembantu aja yang mesti punya pilihan kriteria pilihan pembantu. Tapi kita para pembantu juga kita menilai kita yang pilih majikan kita, Pak. Jadi kita pilih dari bibit, bebet sama bobot. Kamu nyari jodoh apa nyari pembantu? No, Pak. Bibit, satu, carilah pembantu yang suaminya nggak hobi tebar bibit di sana-sini. Kalau misalkan kita yang ditebar bibit gimana, Pak? Iya, betul. Nggak enak kan? Iya, benar. Oke, Bapak setuju sama saya, Pak? Setuju. Oke, good. Terus bebet. Bebetnya apa? Bebet. Carilah majikan yang jangan cari majikan yang bebet. Bener-bener ribet. Karena apa? Kita juga butuh me time. Iya. Iya kan? Iya. Bukan cuma hidup lo aja yang perlu kita urusin 24 hours. Iya, betul. Iya kan? Pak, maaf nih, saya pindah lagi. Kenapa? Ada orang. Dia lagi nerangin. Oh, lagi nah, ya, Pak. Saya nggak tahu dia lagi nerangin. Iya. Kalian ngomong sendiri gitu. Gitu, Pak. Jadi maksudnya Yang bebet itu ya? bobot. Bobotnya? Kita tuh pilih majikan yang IQ-nya seenggaknya jangan sampai nggak se-smart kita, Pak. Minimal at least IQ-nya di 140. IQ berapa? 140. IQ kamu sendiri berapa? 4,2 gitu. Jadi gini Pak, kalau ada yang bilang kalau misalkan pembantu rumah tangga itu jangan yang manis. Iya. Karena nanti jadi nggak enak kan, jelas majikannya kan. Iya. Saya pulang lunch, saya ditanya sama majikan perempuan saya, Pak. Apa katanya? Dari mana kamu? Boleh pakai jeng-jeng gitu. Dari mana kamu? Nah, saya bilang aja, Nyonya emang gak cek pet aku ya? Aku tulis jelas-jelas. Maksudnya ngapain dia marah? Aku tulis jelas-jelas out for lunch. Terus Nyonya saya bilang apa? Nyonya malah bilang gini, pembantu rumah tangga rendahan. Katanya gitu. Iya. Nah aku bilang, Nyonya serendah-rendahnya pembantu rumah tangga itu masih lebih mulia daripada Nyonya pengganggu rumah tangga. Soalnya apa? Dia suaminya bule, anaknya Ari Keriting. Berarti ada apa dia dengan Budi Anduk? Coba ini bukti otentik ya. Saya minta tolong Kak Budi, tolong berdiri. Kak Budi. Nah, Kak Ari boleh berdiri. Sekarang gini. Ini ya seperti Adi Landak ya. Adi Landak. Ini adiknya, ini landaknya. Jadi menurut kamu saya dengan dia mirip? Mirip? Kayaknya sih. Wow, aku tercengang. Jadi ini Kak bukti otentik sekarang. Coba deh Pak, kalau IQ kita memang agak-agak smart ya Pak ya. Iya. Coba dinalar deh Pak. Sekarang gini, istrinya orang Indonesia, ya kan maksudnya orang Jawa Barat gitu biasa kan. Suaminya bule, anaknya ada keriting. It's like surprise gitu. Pak, maaf Pak, ada traktor nggak di luar Pak? Anda pernah melakukan katanya, misalnya kalau mengambil pembantu 10 di Anda gratis 1, apa betul? Aku kayak take 2 get 3 sih. Jadi kalau misalkan ngambil 2 pembantu dapat 1 lagi anaknya. Bukannya buy one get two? Saya makin lama pusing. Pakai kelapa tuh Pak. Hah? Pakai kelapa. Getuk meng itu bentuk. Bapak bilang get to, saya bilang gitu, Bapak bilang getuk. I was like, wow, aku tercengang. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kamu jangan bikin masalah di sini. Ini Bapak dia sudah mengerti saja. Sudah diajak kumpul masih mau berat itu bagus. Masa dia bilang ini bulan saya sih Berapat belakang tarik bir. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sebenarnya tenaga pembantu akhir-akhir ini mulai sulit ya mencarinya. Jadi yang namanya permintaan dengan ketersediaan itu sudah mulai agak sulit dicarinya. Ini bagaimana menurut McDani sendiri? Ya, dari tadi saya menyimak beberapa pendapat dari teman-teman. Saya sebagai pengayom pembantu rumah tangga, iya, banyak sekali hal-hal yang saya dengar dari mereka yang terluka.
Dan kenapa pembantu rumah tangga ini sulit dicari? Ya karena mungkin majikannya lupa nyimpen. Dia sudah dicari ya, gitu, iya, Pak. betul. Orang-orang seperti Budi ini sering curhat sama saya dan beliau juga kemarin curhat sama saya. Katanya suka disetrika, Pak. Hah? Nah ini, Bu, lain kali kalau nyetrika itu dilipetin biar rapih, Bu. Ini lihat nggak rapih gini, Bu. Keren belain saya. Jadi disetrika nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Dilipet. Tapi dirapihin. Terima kasih masukannya, saya terima. Gitu. Jadi lain kali abis saya setrika, saya lipat-lipat, saya setrika lagi. Iya, biar rapi. Terima kasih. Kebaikan buat kamu loh, biar kamu tuh rapi. Aku kayak baju disetrika. Biar kamu rapi. Gitu kamu rapi. Ini nasib seseorang, ini jangan menyepelekan. McDani tadi ngomong apa aja sih? Tuh Pak, dia aja kagak ngerti. Dia percuma ada di sini juga Pak. Sebenarnya yang dikemukakan oleh McDani itu sangat mudah dicerna. Anda ini dari tadi kemana aja. Berarti dia pencernaannya rusak. Makanya harus disimak dong apa yang dia katakan. Anda tidak lihat muka saya bingung dari tadi? Ya sama, berarti Bapak nggak ngerti Bapak juga juga. nggak ngerti. Pak, boleh saya lanjutkan lagi, Pak? Silakan. Saya lanjutkan lagi cerita tentang pembantu. Kayaknya lebih Lisa yang lagi binatangnya. 13 orang pembantu disekap. Iya. Ini majikan bodoh, Pak. Kenapa tidak manfaatkan pembantu ini untuk dibentuk menjadi girl band? Ada JKT48, bikin PRT 13, Pak. Iya, betul ya. Lagunya juga, Pak, bisa, Pak, mirip-mirip dengan JKT48. Sesuai dengan gerakannya gimana misalnya? Gini. Nyapu yuk, ngepel yuk, kan enak, Pak. Saya pernah punya pengalaman Pak. Pengalaman? Ya. Pengalaman apa? Saya kerja di luar negeri jadi TKO. Tenaga kerja orang, tenaga kerja orang. Iya, TKO. Saya kan orang. Iya. Bahwa tidak dimanusiakan, Pak ya. Iya. Saya waktu itu di sana lama sekali. Di mana itu Anda? Lama sekali saya tidak dikirim, padahal saya kan mau ke... Ya berarti nggak keluar negeri. Nah, saya keluar negeri akhirnya. Akhirnya keluar negeri. Keluar setelah negeri. lama. Iya. Keluar negeri, keluar kecap aja saya pernah, Pak. Iya. Saya di sana bangun pagi, Pak. Bangun pagi. Baru mulai mau kerja tuh. Iya, itu di Timur Tengah itu kan pasir mulu tuh, Pak ya. Pasir. Gurun ya. Ya, majikan saya kan kerja di kantor, Pak. Kantor apa itu? Oh, kan supir. Anda jadi supir. Ya. Anda naik kendaraan apa di sana itu? Banyakan kendaraan Amerika di sana, Pak. Oh. Luar negeri semua. Iya, apa kendaraan maksudnya kan jeep? Kayak kancil nggak masuk ke sana. Kancil terus apa lebah apa ya, terus jenisnya maksudnya tuh jeep, apa wagon, apa sedan gitu. Pak, ini kita bicara masalah nasib PRT, kenapa ngomongnya malah ngelantur? Terus apa bedanya Anda dengan saya? Saya pernah di sana. Saudara kan nggak ikut waktu saya ke sana. Dan saudara bukan siapa-siapa saya. Kenapa saudara ngatur saya? Lo enggak, tapi ngomong masalah kendaraan apa urusannya? Dia cerita, biar dia tahu. Dia cerita. Siapa? Gak tahu gua siapa. Saya kan. Kenapa jadi pada bingung gini? Nih dia mau cerita tentang dia menjadi TKO begitu. Tuh dengerin suruh. Ya tapi kan urusannya terlalu panjang iya, tadi. Makanya. Panjang dari mana? Lo kan pernah lihat sendiri, cuma sedikit. Ceritanya maksudnya, Ya Meng. ceritanya, emang apa lagi Meng, saya mau cerita? Gue jangan bikin kesel lu nih. Terus? Masih lu belum selesai katanya. Terus udah Anda kerja sebagai supir. Supir, Pak. Karena saya di Indonesia sudah 12 tahun. Kerja sebagai supir. Iya. Di sana juga jadi sebagai supir. Iya. Masa saya mau sebagai kiper? Iya. Mungkin dong, Pak. Iya. Saya di sini kerja pakai celana panjang, di Arab celana pendek. Iya. Wah, enak. Saya duduk aja tuh, Pak. Saya duduk. Ya saya supir kan. Iya. Saya duduk. Terus tuan saya masuk. Langsung tabok, Pak. Saya berhenti. Loh, kenapa? Lu pulang. Kok ditabok Anda tiba-tiba? Saya dulu supir di sini kan duduk sebelah kanan. Saya main Iya. duduk aja. Lalu dia setirnya di kiri. Saya disangkain nih. Emang gua tuan lu, kata tuan. Jadi Anda duduk Ente di... cabut. Udah saya buka baju, saya cabutin atu-atu, Pak, saya pulang. Saya tanya Ari Kriting. Ya, silakan Ari. Pas saat itu juga. Udah. Ini Ari Kriting. Silakan Ari.
Jadi ini memang adalah sebuah tren yang terjadi sekarang ini bahwa pembantu rumah tangga itu semakin sulit dicari. Iya, betul. Kayaknya mereka waktu kecil suka main petak umpet jadi susah dicari. Dan ini tren ini dimulai sejak adanya Agnes Monica. Loh, kok bisa ke Agnes? Adanya Agnes Monica. Ini ada korelasinya, jangan salah, ini ada korelasinya. Jadi Agnes Monica ini memberikan tren bahwa kita tidak cukup hanya dengan menjadi artis lokal tanah air, tapi kita harus go internasional. Dan ini kemudian ditiru oleh para pembantu. Sekarang PRT sudah jarang, pembantu sudah jarang. Mereka semua pengen go internasional. Dengan menjadi apa? TKW. Iya betul. Jadi TKW kan kerjanya di luar negeri. Iya. Padahal kalau saya boleh bilang, kasihan mereka sampai di sana. Kenapa? Disetrika-setrika lah. Dan ini kasus-kasus penyetrikaan ini kita tidak bisa biarkan. Kasihan, lihat bekas-bekas yang gak karu-karuan, iya kan? Saya lihat juga seperti itu ya. Iya, dan ini mereka kembali ke Indonesia dipamer-pamerin. Jadi kalau mau cari pembantu yang sudah go internasional dengan yang masih lokal, cek saja dia punya bekas-bekasnya, iya bekas luka-luka itu. Dan ada satu hal yang ingin saya luruskan malam ini. Kenapa banyak pembantu yang kenapa kita semakin sulit untuk cari pembantu? Karena sebenarnya ini dari majikan-majikannya juga. Tolong ini Ibu Cici dan Pandanya, tolong diperhatikan. Maaf, itu satu nama Ibu Cici Panda. Oh, Ibu Cici Panda Mida. Ibu Cici Panda, tolong diperhatikan bahwa majikan-majikan itu kadang-kadang susah memposisikan pembantu. Pembantu ini kan sebagai orang yang cukup membantu. Sedangkan mereka posisi utamanya kan sebagai ibu rumah tangga, harusnya mereka yang lebih banyak porsinya di situ. Ini mereka harusnya mengambil contoh dari dunia perfilman. Yaitu? Ada peran utama, ada peran pembantu. Dan peran pembantu ini kan hanya sekedar membantu, munculnya di frame sekali-sekali. Yang mengerjakan pekerjaan utama tetap aktor utamanya. Iya kan? Peran pembantu itu hanya sekali-sekali. Tidak boleh mereka yang kerjakan semua pekerjaan. Betul, iya. Harus hanya sebagai pembantu. Memang iya, melengkapi kan sebenarnya. Kecuali satu orang. Siapa? Inem, pelayan seksi. Dia peran pembantu. Dia peran utamanya. Peran. Pak. Ya kan? Dia bukan peran utama, dia situ Pak, peran pembantu. Perannya adalah pembantu, tetapi dia berarti dia peran pembantu. Pembantu di situ peran utama. Wah, Pak. Nih. Kamu jangan bikin masalah di sini. Ini Bapak dia sudah mengerti saja. Sudah diajak kupu-kupu masih mau berantem itu baku. Masa dia bilang ini pelayan seksi Rapat belakang tarik bir. Susah sekali. Pak. Ya, kenapa? Saya mau ngapain ini? Gula donat, diam udah. Kirain Bapak yang urus. Enggak kok, saya dianggap gula donat. Ya lu memang enggak, terus kapan dijilatnya? Ya nanti kapan-kapan. Saya mau tanya coba ke Anda sekarang. Mengamati hal tersebut, Anda punya nggak data-data yang lengkap mengenai? Ini data terakhir yang akan saya ungkap tentang pembantu rumah tangga di Indonesia maupun luar negeri. Nah, saya yakin Anda akan tercengang semua nanti. Sebelum kita tercengang. Wah, aku tercengang. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Maaf, gimana Pak? Mungkin bagi yang muda, mungkin banyak yang nggak tahu fakta ini. Seusia saya, gitu, kan? Krakatau aja dia yang ledakin tuh 18. 60 berapa? Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong, silakan data-data yang mencengangkan itu. Baik, saya akan memulai dari hal yang sederhana. Survei saya menunjukkan, pertama, tidak ada pembantu yang tidak punya majikan. Anda harus tahu itu. Anda tahu bedanya anggota legislatif yang sudah dan belum? Caleg dengan dewan gitu. Nah, Anda tahu bedanya? Tahu saya, kenapa? Baguslah. Dari pembantu yang saya survei, ya, saya akan ungkapkan ini. Pembantu yang bekerja kurang dari 2 bulan, berarti dia tidak betah. Ini hasil survei saya pertama. Iya, 2 bulan, berarti nggak betah. Pembantu rumah tangga yang tahan lebih dari 10 tahun, berarti dia betah. Terus berikutnya, PRT yang bekerja kurang dari 5 tahun, berarti dia tidak lebih dari 10 tahun. Wow! Ini jarang orang menemukan fakta seperti ini. Iya.
Saya kaget. Nah itulah. Dapat dari mana faktanya? Dari survei saya. Survei saya. Surveinya. Kang, interupsi Kang. Iya. Mau gabung sama kita mungkin? Sini. Silakan. Sini. Sebentar. Gabung dong Kang. Fitra, maaf saya nggak bisa gabung. Oh, enggak apa-apa calon terus. Siap, Ayo, yuk. sini. Siap. Yuk. Satu, dua, tiga. Wow, aku tercengang. Terima kasih. Iya. Anda tahu, ini saya mungkin bagi yang muda nggak tahu ya, yang seusia saya, tahun 60-an. Maaf. Gimana Pak? Mungkin bagi yang muda, yang mungkin banyak yang nggak tahu fakta ini, seusia saya. Iya. Kan? Krakatau aja dia yang ledakin tuh 60 berapa sih? Ini kadang-kadang komen ini lebay. Lebay kenapa bener? Ya oke lah, Anda menganggap saya tahu banyak hal, tapi kan nggak mungkin saya meledakkan Krakatau, Pak. Iya. Emang yang meledakkan Krakatau siapa pada saat itu? Bapak lah. Oh bapak. Bapak saya. Oh bapak. Iya. Yang di Mauspati, yang Angkatan Udara. Iya. Cuma nggak bisa terbang. Angkatan laut berenang, angkatan darat bisa. Kayaknya saya pernah dengar itu tadi juga. Iya. Nah makanya itu tapi selalu kau banggakan, tapi tidak ada buktinya bisa terbang. Ya biasa aja, careless. Ini kan fakta yang nggak harus. Kenapa Fitrop? Kayaknya kalau saya ngomong itu emang saya nggak pantas bicara seperti itu. Bukan, sebenarnya kalau dibilang nggak pantas sih enggak, cuma lebih ke nggak layak aja. Oke. Ini fakta yang saya angkat. Tahun 60-an, 1960-an sampai tahun 80 awal. Itu negeri jiran Malaysia itu import tenaga pengajar dari Indonesia. Iya itu. Anda tahu fakta itu? Tahu, Soko. Itu fakta yang sesungguhnya. Tapi tahun 90 ke atas sampai sekarang itu mulai bergeser. Mereka hanya import pembantu rumah tangga dari negara kita. Itu mereka banyak menganggap bahwa kualitas kita yang menurun. Saya sebagai bangsa Indonesia, warga yang bermartabat, saya mengatakan itu bukan kualitas bangsa kita yang turun. Tapi selera negeri jiran yang turun. Dulu selera mereka guru, sekarang cuma pembantu. Iya betul ya. Untuk menaikkan derajat kita perlu itu. Kualitas kita tidak ada yang salah. Iya betul. Tidak ada yang turun. Selera mereka yang turun. Itu yang saya tegaskan. Iya betul. Tepuk tangan buat kualitas. Iya. Dan terakhir pada pertemuan internasional ini ya, yang diadakan di Semeru kalau nggak salah. Semeru di mana? Jawa Timur. Emang ini kadang-kadang Indonesia itu menjadi tujuan internasional. Iya. Ya, tapi jangan bilang ke luar negeri kayak tadi. Kaleng kornet. Nah, ini. Susah banget gua bukanya. Ya. Kadang-kadang saya juga heran, kenapa saya bisa mirip siapa-siapa aja gitu ya. Iya. Kaleng kornet lah, plastik apon lah gitu. Iya. Jadi kadang-kadang itu membuat saya menjadi, apakah saya sehebat itu gitu ya kan? Bisa menjadi macam-macam. Tapi intinya apa? Iya. Kita harus tahu Martin Luther King. Woi, itu siapa sih? Kok saya ngomong Martin Luther King yang lain, gitu. Martin Luther King, pemain jazz. Pemain jazz. Nggak, maksudnya saya sebut nama itu kok langsung semua gitu. Emang terkenal dia ya? Ya iyalah. Dia terkenal, lu terpleset. Saya hanya pura-pura saja nggak tahu. Saya pengen ngetes Anda tahu bener nggak? Wah keren. Martin Luther King itu sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan martabat sesama manusia ya kan. Jadi yang tahu di Amerika, Anda tahu Amerika kan? Itu Martin Luther King ada di sana bersama. Iya. Diemin aja dia ngomong. Dia nanya tahu Amerika, kita diem aja. Emang kalau mereka diam tuh saya jadi nggak tahu gitu. Nggak ada pengaruhnya, Meng. Kamu mau diem atau enggak, saya tetap tahu Amerika itu di mana. Mikir.
Percuma Anda diem. Ya. Toh nggak mempengaruhi apa-apa dari saya, ya kan? Ya. Itu rugi Anda. Yang ingin saya perjuangkan ini terakhir di PBB waktu itu saya diminta untuk memberikan proposal. Pengajuan sumbangan untuk pembangunan panti untuk PR pembantu rumah tangga. Saya pakai minta sumbangan ke PBB lah segala. Saya temu segala cara Pak untuk memperjuangkan ini Pak. Sekalian kenapa nggak dimasukin aja tuh operasi otak gitu. Nah ini, Anda pikir itu belum? Sudah. Udah ya bagus. Sudah. Ya bagus lah ya. Dia Makanya, dia. Iya. Dia sebenarnya otaknya bagus Pak. Cuman waktu tidur ada yang bumbuin. Maaf Pak, kalau misalnya kita operasi usus buntu ada usus buntunya. Iya. Kalau operasi kaki ada kakinya. Nah ini apa yang dioperasi Pak? Kalau mau diajukan operasi otak Pak? Anda ada otaknya? saya tidak berhak menilai diri saya sendiri. Nanti dikira sombong ya kan? Anda yang harus menilai. Jadi dari Martin Luther King itu hanya perbudakan yang Anda ingin angkat ya, bahwa itu adalah salah satunya. Memperjuangkan hak asasi manusia. Yang sekarang ini terlihat sepertinya adalah perbudakan secara kecil-kecilan ya. Anda tahu Kuba? Tahu. Tahu Meksiko? Tahu. Tahu Brasil? Tahu. Tahu Korea? Tahu. Ngapain ke Korea jauh banget? Anda serba tahu ya. Dari negara yang saya sebutkan itu. Iya. Anda tahu nggak berapa jumlah tenaga kerja kita di negara-negara itu? Berapa itu? Berapa? Nggak ada yang tahu. Ngapain ditanyain? Jadi intinya apa? Saya di simposium internasional kan saya sebagai pemrakarsa selalu kan. Saya usulkan di negara Afrika, sebagian negara Afrika yang ikut, sebagian negara Eropa yang ikut, dan sebagian negara Asia yang ikut. Pak, kasih duit ngapa 10.000 biar pergi? Berisik Pak. Yang lain masih banyak Pak. Emang lu ganggu saya kok sampai gitu? Emang lu ganggu saya? Pak, kesannya kayaknya. Emang gua ganggu lu gitu Meng? Gitu. Karena enggak, aku nggak merasa terganggu kamu. Ngapain tanya? Lu ganggu gue. Lah, itu kan masalah gue. Ya tapi kan lu ngomongnya depan orang-orang. Lu dari tadi ngomongin Meksiko, ngomongin Brasil. Lah supaya Anda tahu. Tahu dari mana? Lu nggak ngomongin. Tadi udah bener lu udah ngomong Martin Luther King ngomongin saya perbudakan. dikompres dulu ya. Gue udah mulai mau muji-muji nih, tapi lu makin kesana ngaco lagi. Lu banyak sebentaran, kabel hijau lo ada yang putus tuh. Ini yang terakhir Pak. Terakhir apa? Nggak, kasih ke dia dulu yang terakhir. Saya nanti. Daripada Wah. Nggak, saya memberikan ilmu juga percuma kalau nerimanya seperti ini kan? Nerimanya seperti ini, lu nggak memberikan ilmu, lu memberikan masalah. Lah, itu kan masalah gue. Tapi lu ngomong depan orang-orang, kalau lu ngomong sendiri di bawah pohon nggak masalah. Ini ke orang-orang. Oke lah, coba kasih kesempatan Pak. Saya pengen tahu yang ingin disampaikan apa coba. Komeng, apa yang mau di-share sama kita? Apaan Pak? Tuh kan? Ini dia yang masalah Pak, saya jangan dibawa-bawa dong. Iya enggak ada Ini masalah. kan emang dia. Iya, benar. Nah sekarang emang saya asin, Nelson Bapak minta share sama saya. Iya benar, kalau gitu salah gua berarti. Bang Komeng, calon tong, udah jangan bertengkar. Kalau kalian bertengkar nanti aku jadi tercengang. Jangan bertengkar dong. Fitrok, apa ya jadi saya yang ditanya. Apa yang bisa dipelajarin dari semua yang dikatakan ini? Yang bisa dipelajari itu bahwa dalam waktu 1 jam tuh kita bisa mendapatkan sesuatu yang nihil ya Pak ya. Iya. Dan nihil itu ada. Nihil itu bukan berarti tidak ada. Iya gitu, Pak. betul. Jadi dari 1 kali 24 jam itu kita bisa dalam 1 jam dalam hidup kita bisa membuang-buang waktu untuk sesuatu yang nihil Pak. Betul. Memang pelit sih, Moga-moga kita berharap sih sebenarnya bukan kita saja yang di sini nihil, juga saya harap juga pemirsa juga mendapatkan hal yang nihil ya, supaya kita ngerasa kebersamaannya ada. Ya. Saya akan memberikan pesan moral sedikit, boleh nggak? Boleh, silakan. Saya kasih tahu. Silakan. Supaya ini pesan moral ya. Ini pesan moral. Maaf Pak, pesan moral kami boleh di dekat calon toh nggak Pak? Biar enak teriak di kupingnya nanti Pak. Biar jangan nanti Anda akan tercengang kalau dia ngomongnya itu. Kalau ini pesan moral, silakan pesan ini moralnya. supaya kita tidak terjebak secara fisik ya. Iya. Jangan Anda bangga menjadi majikan. Dan jangan Anda pernah minder kalau Anda hanya sebagai seorang pembantu. Karena yang membuat Anda menjadi majikan dan menjadi pembantu
adalah bagaimana Anda bisa berbuat baik pada orang lain. Dan yang dihitung, belum selesai, jangan ditepukin. Ini kagak ngerti nih. Ini moralnya jadi separuh. Jadi moral. Nih dengerin nih dari Mario Tegang. Kali ini saya ketawa nih Pak. Mario Tegang. Lu tau, iya beneran. Dia tuh kayak Mario Tegang. Lu mau tegang lu sendiri aja, ngapain ngajak-ngajak Mario Tegang yuk. Coba apa tadi pesan moralnya lagi? Iya, jadi jangan pernah bangga menjadi majikan atau jangan pernah minder jadi pembantu. Iya. Karena nanti pada akhirnya bukan siapa Anda, tetapi apa yang sudah Anda lakukan. Iya, oke. Itu pesan saya. Ya, terima kasih. Notulen, silakan, Kang Maman. Notulennya. Setelah 40 episode Indonesia Lawa Club, baru kali ini selama 1 jam saya tidak mendengar sama sekali orang tertawa. Iya. Yang ada cuma tangis dan air mata karena masalahnya sangat serius. Dia kemana sih tadi Pak? Orang saya udah emosi banget tadi sama dia. Kondangan kali Bapak tadi, kondangan. Tapi kita harus sepakat dulu nih. Kita harus sepakat bahwa betul nggak pembantu rumah tangga itu kita harus perlakukan sebagai saudara. Betul. Tadi Bapak lagi lihat syuting Safaat ya? Kayaknya salah tempat nih. Oh Pak, mungkin Bapak tadi bergabung dengan empat teman yang ada di atas sana mungkin Pak. Lampu. Silakan. Ini betul-betul sangat serius. Jadi saya sama sekali tidak dengar tawa. Betul nggak kita sepakat dulu pembantu itu saudara? Iya, betul. Oke. Saking saudaranya kita memberi mereka upah persaudaraan. Ya. Cuma 250.000 sampai 300.000 sebulan. Seharga semangkok bakso sehari. Iya. Dan menurut data gaji pembantu rumah tangga di Indonesia, gaji pembantu di Indonesia itu adalah 250.000 sampai 18.648.000 rupiah. Yang terakhir itu gaji pembantu presiden, gaji menteri. Menurut ILO 2009 ada 50 juta pembantu di dunia, 60% berasal dari Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Vietnam, dan 10 juta dari Indonesia. Yang menyedihkan, 10 juta ini artinya jumlahnya 435 kali jumlah dokter di Indonesia yang cuma 23.000. 435 kali, tetapi nasibnya 50% dari 10 juta itu mengalami perlakuan kekerasan dan pelecehan. Dan DPR sampai sekarang tidak pernah membahas undang-undang perlindungan pembantu rumah tangga. Itu yang jadi poin yang paling ironi. Dan kuncinya, hasanah banget nih kuncinya. Dulu orang menyebutnya babu, bibi, mbak, bedinde, ya, bedinde, pembokat, pembantu. Dan sekarang orang-orang modern menyebut lebih sopan asisten rumah tangga. Padahal kuncinya bukan soal penamaan, tapi soal perlakuan. Pembantu bukan budak, dia manusia, perlakukan dia secara manusiawi. Moga-moga kata kunci tadi bisa membuat kita merubah sedikit. Mungkin ada yang pernah mengecewakan seperti itu, karena tanpa bantuan mereka kita kadang-kadang juga banyak repotannya. Apalagi kalau misalnya di bulan-bulan Ramadan atau hari-hari raya, mereka begitu dibutuhkannya. Satu hal, moga-moga apa yang kita bicarakan ini berguna untuk kita semuanya tentu saja. Dan saya ingin berpesan kepada Anda, saksikan terus ILK sesuka Anda. Senin sampai dengan Jumat jam 9.15 malam hanya di Trans 7. Kita akan berjumpa lagi di ILK yang akan datang.